Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Berlianti ingin menyampaikan tentang kerangka dasar teori keilmuan dengan tokoh Carl Raimund Popper dan Thomas Samuel Kuhn. Karl Popper adalah tokoh filsuf ilmu pengetahuan pada abad ke-20. Pemikirannya yaitu tentang teori falsifikasi, verifikasi, dan konjektur. Nah, Karl Popper ini dalam bukunya The Logic of Scientific Discovery atau Logika Penemuan Ilmiah memberikan kritik terhadap kecenderungan metodologi sains di mana didominasi positivisme. Positivisme merupakan aliran filsafat yang masih berjasa sampai detik ini serta dianggap benar sebagai aksioma oleh para saintis atau masyarakat umum. Teori falsifikasi. Teori falsifikasi dibangun Popper yang merupakan sanggahan dari induksi dan verifikasi yang dikembangkan oleh para filsuf sebelumnya seperti Francis Bacon dengan mengandalkan metode induksi dalam mencari kebenaran. Teori dianggap benar apabila cara penarikan kesimpulan berdasarkan pada metode induksi. Misalnya, pengamatan beberapa angsa yang berwarna putih, maka dengan melakukan metode induksi dapat dibuat teori yang umum, yaitu bahwa angsa berwarna putih. Ada pandangan tradisional mengenai demarkasi yang dikembangkan oleh kalangan tradisional tentang sains sejati dan sains semu, yang melahirkan gagasan baru tentang metode deduksi dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Melihat hal tersebut, Karl Popper menemukan solusi baru atas masalah demarkasi atau pemisahan ilmu sejati dan ilmu semu. Falsifikasi berasal dari kata fals yang artinya salah. Falsifikasi merupakan usaha pembuktian yang salah. Falsifikasi antonim dari verifikasi. Jika verifikasi mencoba mencari kesalahan atau menyalahkan teori, tujuannya yaitu membedakan antara sains dan pseudosains atau sains semu. Teori dapat dikatakan terfalsifikasi adalah sains sejati atau sains. Teori yang tidak dapat terfalsifikasi adalah pseudosains atau sains semu. Selanjutnya, teori konjektur. Konjektur secara bahasa artinya dugaan, asumsi, prakonsepsi. Konjektur merupakan sesuatu yang harus ada sebelum seseorang melakukan analisa terhadap suatu permasalahan. Karl Popper menyusun dua asas, yaitu yang pertama, penyelidikan tidak boleh dimulai dengan upaya observasi yang tidak memihak, namun fokus pada satu persoalan. Yang kedua, upaya menemukan sebuah solusi yang tidak boleh merupakan usaha yang menghindari fakta yang ada. Artinya, hanya memilih fakta yang didukung teori dan diyakini, namun tetap berpegang teguh pada prinsip penggabungan antara dugaan dengan kritisisme yang tajam. Popper juga dihadapkan pada teori verifikasi. Teori verifikasi digunakan untuk menguji nilai keilmiahan teori tentang meaningful atau memiliki arti dan meaningless atau tidak berarti. Maksudnya, jika pernyataan dapat diverifikasi, maka ia bermakna, dan begitupun sebaliknya. Adapun prinsipnya yaitu proposisi adalah bermakna jika dapat diuji pengalamannya dan dapat diverifikasi dengan observasi. Akibat dari prinsip tersebut adalah filsafat tradisional tentang pembahasan yang ada melebihi absolut, yakni harus ditolak. Hal itu dikarenakan melebihi pengalaman dan tidak dapat diamati atau diuji.
Menurut Buber, pengetahuan dibangun dengan dasar rasio. Pengetahuan ini muncul dalam diri seseorang atau insight individual atau pengetahuan terdalam seseorang. Karl Popper mengajukan kriteria ilmiah tidaknya pengetahuan adalah kemampuan atau kualitas untuk diuji dalam lingkup bisa diuji, bisa disalahkan, dan bisa disangkal. Dengan demikian, teori dapat diuji dan memenuhi komponen untuk disangkal, maka dapat dikatakan sebagai syarat keilmuan. Kontribusi pemikiran Karl Popper dalam dunia pendidikan, yaitu dalam pembelajaran IPA, membiasakan yang benar. Artinya, pendidik juga dapat menumbuhkan pembiasaan yang benar dalam mencermati suatu teori. Pemahaman yang awal sistematis, artinya mulai dari menelaah, meneliti, dan mengkaji teori itu sendiri adalah salah satu pendekatan pembiasaan yang benar, tentu memiliki pengalaman tersendiri dan pemahaman yang mendalam bagi jiwa peserta didik. Menurut Thomas Samuel Kuhn, ilmu berkembang sifatnya selalu terbuka untuk direduksi dan dikembangkan. Paradigma ini memudahkan seseorang dalam merumuskan apa yang dipelajari, permasalahan yang harus dijawab, dan aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban yang diperoleh. Upaya Thomas Kuhn dalam mencocokkan ilmu dengan situasi sejarah adalah dengan harapan filsafat ilmu lebih mendekati kenyataan dan kegiatan ilmiah yang sesungguhnya. Konsep paradigma Thomas Samuel Kuhn. Objektivitas ilmu tidak bersifat otoritatif, hanya terbatas justifikasi kebenaran. Landasan ilmiah yang menjadi epistemologi paradigma yang mengkritik keyakinan manusia terhadap kebenaran ilmu, pengetahuan sebagai representasi realitas dan fenomena. Artinya, apa yang benar menurut paradigma lama belum tentu benar menurut paradigma baru atau adanya relativisme. Paradigma Thomas Kuhn. Paradigma Thomas Kuhn ini ada 3, yaitu paradigma metafisik, paradigma sosiologi, dan paradigma konstruk. Yang pertama, paradigma metafisik. Paradigma metafisik adalah paradigma yang menjadi konsensus terluas dan membatasi kajian dari satu keilmuan saja. Paradigma ini berfungsi merumuskan masalah ontologi yang menjadi objek penelitian ilmiah, membantu kelompok ilmuwan agar menemukan realitas kajian yang menjadi fokus kajiannya, membantu ilmuwan menemukan teori ilmiah dan penjelasannya tentang objek yang diteliti. Selanjutnya, paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi sebagai konsep eksemplar Kuhn. Eksemplarnya berkaitan dengan kebiasaan, keputusan, dan aturan umum serta hasil penelitian yang diterima secara umum. Yang terakhir, paradigma konstruk. Paradigma konstruk ini berusaha memahami realitas, khususnya realitas budaya yang bersifat plural dan dikonstruksi. Para ilmuwan dapat memahami realitas dari ontologi yang relatif berdasarkan perspektif, kerangka teori, dan paradigma tertentu. Pengembangannya, interpretasi dan kreativitas peneliti menjadi vital karena bagian dari merekonstruksi. Anomali merupakan ketidakselarasan antara kenyataan dengan paradigma yang digunakan dalam keilmuan. Anomali ini terjadi ketika paradigma pertama tidak dapat memberikan penjelasan pada persoalan yang muncul hingga terjadi penyimpangan. Nah, implikasinya dalam pembelajaran anomali adalah peserta didik akan menghadapi rangsangan dalam belajarnya, sehingga ada yang tidak dapat mengasimilasi pengalaman barunya.
Oleh karena itu, seorang pendidik perlu mendesain proses kegiatan belajar mengajar yang dapat merangsang peserta didiknya ke arah yang lebih baik. Misalnya, meraih mendapat pengetahuan baru serta ilmu melalui kegiatan problem solving atau memecahkan masalah dan discovery learning. Pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma ini adalah perpindahan persepsi dan sudut pandang tentang objek keilmuan dari pandangan lama ke pandangan baru. Konsepsinya, pergeseran paradigma ini membuka kesadaran baru bahwa ilmuwan tidak selalu meyakini produk kebenaran itu sebagai final kebenarannya. Artinya, kebenaran itu sifatnya relatif, dan ada saatnya jika kebenaran mulai diragukan menjadi kebenaran paradigma baru. Penerapan paradigma ini adalah ketika penerapan paradigma baru dapat dilakukan apabila paradigma lama ditinggalkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.